Biasanya kalau latihan itu kan basketnya olahraga keras. Jadi kalau di lapangan tuh kayak latihan nge-game itu mau sampai berantem. Cuma prinsipnya kalau di basket ini di lapangan udah habis di lapangan. Kalau udah lanjut keluar itu berarti mentalnya lemah. Gue tinggi dulu baru jadi atlet, salah. Oh, warga kampus mungkin nggak tahu tingginya emang berapa sih? Terakhir cek 179 sih. Wow. Terakhir cek. Ya tiba-tiba nonton dia. Tapi akhir hasil pertandingannya gimana waktu itu? Kalah. Aktif di dunia karate itu dari SD. SD-nya tuh SD kelas 1, SD Kelas 2 malah. SD kelas 2. Iya. Wah. Berarti sekarang udah bisa banting orang kali ya? Wah, mau dibanting kali ini. Coba kali ini. Kenalin, nama gue Rida Zaraya Smarani. Gue dari FISIP HI Angkatan 19 dari UKM Voli Budi Luhur. Oke, nama gue Aditya Eka Permana dari UKM Sepak Bola Budi Luhur Football Club. Angkatan 19, program studinya manajemen. Nama saya Muhammad Jeffrey Maulana, asal dari Riau, KM Basket. Oke, sebelumnya perkenalin, nama gue Lula. Gue dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari UKM BLKC Karate. Angkatan berapa sih? Mungkin ada yang mau di-spill nih angkatan berapa sih? Gue 21. Masih maba. Masih fresh from the oven. Oke. Nah, basket kan pasti olahraga punya jersey juga dong. Ada. Boleh dong dipamerin? Punya gue ada di rumah, gue lupa pokoknya, tapi ini ada di sekre. Ini biasanya karena UBL banget jadi harus biru. Biru lah ya. Jersinya. Oh, ada peraturan ya kalau misalnya gue mas biru atau? Enggak dong. Oh, enggak. Karena kita kampusnya di Budi Luhur, jadi kita Menghargai warna apa ya kira-kira, jadi warna biru gitu. Set. Tetap ya depannya semuanya Universitas Iya. Budi Luhur. Agak atas aja. Tutupin mukanya. Ya. Oke, itu dia warga kampus jersinya ya. Jersinya. Ini agak jersinya online. Kebetulan aku BLKC belum punya jersinya sih, cuman aku ada jersey pas aku masuk Platda. Oh, boleh, Untuk boleh. pon. Tidak apa-apa. Jersey DKI. Nih, Iya, ya. DKI. Lebih naik. Boleh. Belakangnya ada nggak? Ada apa? Belakangnya ada Jakarta 1. Tuh. Tangerang 2 berarti. Oh, mungkin karena Jakarta 1 ya. Jakarta jadi warnanya orange ya. Iya, tapi agak nyaru nggak sih sama yang di pinggir jalan nyapu? Iya kan? Iya. Sama DJ. Sama DJ. Aku Iya. kiranya lagi jalan, Jack Angel ya. Iya. Jack Ih, pernah loh aku kayak gitu. Iya, beneran lagi. Pas mau naik kereta. Gimana sih awal mula sampai bisa join ke volinya Budi Luhur, volleyball Budi Luhur? Apa sih dipanggilnya volleyball Budi Luhur? VBBL aja. VBBL. Iya, Oke. VBBL. Jadi awal mula kenapa gue join VBBL itu pertama karena gue hobi voli. Hobi volinya itu gue dulu itu semenjak SMA itu gue bukan atlet. Karena gue tinggi gue atlet enggak, jadi gue jadi atlet dulu baru gue tinggi gitu sih. Gue tinggi dulu baru jadi atlet, salah. Oh, warga kampus mungkin nggak tahu tingginya Iya. emang berapa sih? Terakhir cek 179 sih. Wow. Terakhir cek. Kayak awalnya gue mau nyari kuliah, terus habis itu tiba-tiba dia rekomendasiin sama senior gue, udah masuk Budi Luhur aja gitu, ada beasiswa katanya. Nah, ya udah akhirnya gue coba-coba, nggak tahu masuk, jadi masuk deh UKM BLKC gitu. Oke. Tapi berarti bener ya aktif di dunia karate itu dari SD. SD-nya tuh SD kelas 1, SD Kelas 2 malah. SD kelas 2. Iya. Wah. Berarti sekarang udah bisa banting orang kali ya? Wah, mau dibanting kali ini. Coba kali ini. Ada gak sih orang yang bikin pengen masuk terjun ke dunia sepak bola ini, atau emang dari diri sendiri aja iseng-iseng terus tiba-tiba berlanjut gitu, atau dari orang tua atau Ada. siapa tuh? Kobe Bryant. Oh, dia almarhum ya. Iya. Ada. Setelah itu ada lagi gak yang sekarang? Atau Kalau yang kodenya jadi sekarang LeBron paling. LeBron James. Ada idola sepak bola nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kayak kan gitu. Messi. Dia merasa dirinya lebih hebat dari Messi. Tapi
tim favorit lokal ya, Oh ya. Oke, oke. Persija. Oh, iya. Persija. Oren Budi Luhur. Kalau di like warnanya oranye. Dagingnya. Udah ada belum sih kejadian-kejadian tuh yang seru banget gitu bareng-bareng sama teman BLKC? Pas kemarin itu ada pertandingan di, aduh lupa lagi dimananya, pokoknya di luar kota. Ada pertandingan di luar kota. Nah itu baru berasa tuh kayak kekeluargaannya, serunya bareng-bareng. Karena kan keluar kota cuman sama mereka doang kan, satu UKM gitu. Baru berasa serunya, main-mainnya, ngobrol-ngobrolnya. Cinlok baru- gak cinlok? Enggak dong. Ada sih. Yang paling ngeselin sih pas masa pandemi sih ya. Itu menurut gue yang paling momen-momen yang bikin gue gedek karena Ya mau ngomong kasar kan? Mau ngomong karena pandemi 2 tahun tuh kita jarang latihan. Latihannya tuh seminggu sekali doang dan harus kalaupun latihan juga harus di luar fasilitas kampus kan, harus nyewa gor lagi gitu kan. Jadi ya udah, jadi kayak menurut gue momen itu sih yang paling ngeselin. Tapi kalau misalnya di dalam lapangan gue pernah sih ada konflik bukan konflik ya, jadi kayak agak selek gitulah sama namanya organisasi lah ya, gitu sih udah. Emang BLFC dari dulu sering ngelenong. Pokoknya ya setiap turnamen, entah latihan, pasti ada aja ngelawak. Biasanya kalau latihan itu kan basketnya olahraga keras. Jadi kalau di lapangan tuh kayak latihan nge-game itu mau sampai berantem. Cuma prinsipnya kalau di basket ini di lapangan udah habis di lapangan. Kalau udah lanjut keluar itu berarti mentalnya lemah. Jadi kalau anak basket mereka pasti tahu itu. Jadi berantem di lapangan udah berantem aja. Cuma kalau udah keluar udah habis. Jadi mahasiswa sekaligus jadi atlet pasti gak gampang dong, Iya. ya kan? Pernah gak sih ngerasa bingung harus prioritasin yang mana antara kuliah ataupun basket? Walaupun nggak secara terang-terangan, tapi pernah gak sih kayak aduh gue capek banget nih jalanin dua-duanya gitu. Iya sih. Tapi paling sering itu keteteran di akademinya. Itu yang adanya. Cuma dari pihak kampusnya kayak misalnya keteteran karena izin pertandingan, itu ada kayak dibantuin nanti. Kayak ngomong ke dosennya kalau memang pertandingan ini berprestasi bisa dibantu. Kalau gue sebisa mungkin volley jangan sampai ganggu kuliah gue. Kalau misalnya ada yang berbarengan kayak UAS atau apa gitu, kebetulan belum pernah bentrok. Jadi kalaupun ada bentrok nih, gue lebih milih kuliah gue sih. Terus kalian aja deh kita flexing skill. Ini akhir-akhir ini tuh prestasinya lagi ada apa aja sih? Kita prestasinya tuh ada di sebelum pandemi. Waktu gue zaman masih maba sih, gue masih ingat banget kita menang juara 1 di kejuaraan yang kita buat sendiri. Tapi itu tidak apa-apa. Oh ya. Itu tidak apa-apa kan? Karena kan kita mengundang universitas lain juga dan kita kayak adu mekanik ya. Iya. Nggak apa-apa. Bikin acaranya aja udah susah. Iya, bikin acaranya udah susah. Kan? Ya prestasi, alhamdulillah udah dapat 2 gelar juara kemarin. Oh iya, masuk IG kampus sih. Gimana aja tuh? Yang pertama di UMJ itu HWFC, Himpunan Fakultas Manajemen yang ngadain. Terus yang kedua baru kemarin di Ciracas, CPSM. Oke, ada lagi? Udah sih, itu aja. Kebetulan kemarin abis menang kejuaraan Menpora sama enggak sama BLKC sih, cuman pas udah aku masuk BLKC gitu. Kemarin dapat medali perunggu. Kategori apa tuh? Kalau aku yang kayak seni, kata bergu tapi ya jadi bertiga mainnya gitu. Terus kebetulan pencapaian tertinggi aku itu juara 3 Asia sama 2 Asia Tenggara. Ajang apa tuh? Se-AKF sama AKF. Itu berarti khusus karate ya? Itu khusus karate. Oke. Tuh. Takut. Ini takut. Kalau misalnya ditanya nih sekarang fasilitas apa aja sih yang didapetin sama anak-anak basketball Budi Luhur yang kampus coba dukung dan kampus berikan? Kalau sekarang kami dapat mes, dapat beras, Iya. Termasuk ditanggung itu juga ya? termasuk Oh, sama paling tempat latihan sport area. tempat latihan bola. Gitu sih. Dapat juga. Untuk BLKC selain beasiswa ya kita dapat sekre, terus
Paling latihan di sport arena. Ada gak sih momen-momen yang sempat bikin ngedown gitu? Mungkin jadi atlet kan bukan cuma fisik kan, pasti mental juga dilatih. Pernah gak ada di momen yang kayak wah capek banget nih, tapi secara mental gitu? Kebetulan baru banget tahun ini, kalau nggak salah 2 atau 3 bulan lalu, bulan April atau Mei itu kita, ya ini gue rasain pribadi sih ya, gue dan tim gue mengikuti sebuah turnamen antar kampus di Bekasi. Cuman karena masa pandemi ini kita merasakan kalau tim kita tuh turun banget kualitasnya gitu kan. Terus di turnamen itu kita kalah di babak penyisihan. Meskipun ketemu semua, tapi kita kalah di babak penyisihan, dan itu yang bikin gue dan tim gue mentalnya agak turun sih. Cuman karena dari kekalahan itu sih, alhamdulillahnya bangkit lagi sih ya, alhamdulillahnya. Itu kalau Iya. kata Bung Jebret itu mental juara gitu. Mental juara, amin. Pernah tuh pas masih main Liga 3, karena emang dari dulu nggak pernah ditonton sama orang tua ya kan. Nah tiba-tiba tuh datang nonton, Gak bilang-bilang. nggak bilang-bilang. Iya jadi, Makin semangat atau malah gagal fokus? ya jadi down gimana sih? Karena nggak biasa ya kan, karena emang dulu dari kecil main bola sendiri ya kan, sendiri. Ya tiba-tiba nonton dia, Tapi akhir hasil pertandingannya gimana waktu itu? kalah. Kalah. Habis itu orang tuanya dilarang nonton nggak? Ya enggak. Oh, enggak. Enggak lagi-lagi orang tuanya. Kalau misalnya diingat-ingat momen yang paling membanggakan gitu sama teman-teman basketball Budi Luhur, kayak pas ada di titik apa sih, kayak wah gila gue bangga banget nih bisa termasuk dalam basketball Budi Luhur gitu. Paling membanggakan itu kami juara dalam 1 bulan tuh ada 3 pertandingan dalam 1 bulan. Itu membanggakan. Apa aja tuh? Kemarin pertandingan pertama juara 2 di 3 DKD di Bulungan, terus juara 1 di Kejurwil, juara 1 di pertandingan nasional UNJ Cup. Nggak tipes nggak? Makanya kayak gini. Pastinya kalau bawa ini sih, bendera merah putih ya, itu pasti bangga banget. Karena yang kemarin itu yang Asia, jujur itu bangga banget walaupun cuma juara 3 ya. Tapi wah gue udah bawa Indonesia nih gitu, rasanya tuh beda gitu menangnya. Megang medali perunggunya aja tuh beda gitu, berat banget kan medalinya kalau udah inter kan. Apalagi kalau momen-momen yang apalagi kalau misalnya nantinya Amin bisa sampai meraih posisi pertama, terus Amin. di Indonesia Raya diputar, itu Ya, pasti jadi amin. momen Wah itu yang- merinding banget sih Kak itu bisa pasti. jadi momen impiannya semua atlet. Iya itu pasti momen impiannya sih Kak. Oh, Pastinya harapannya semoga selalu sukses, mendapatkan prestasi yang paling baik. Terus ya semoga makin menyatu antara satu sama lain di BLKC. Terus ya pokoknya harus menang terus, semangat. Buat BLFC ke depannya tetap kompak, tetap semangat dan sukses selalu. api. Emang api. Pesan untuk tim basket Budi Luhur, semoga makin maju, terutama untuk maba-mabanya. Maba-mabanya masih sekarang lagi nyari, cuma udah kelihatan ada orang-orangnya. Semoga makin maju, semoga bisa mendapatkan juara-juara di setiap semesternya. Bercanda. Buat teman-teman BBL, meskipun kita agak susah nih ya sekarang ini, tapi gue berharap banget kita bakal bangkit lagi meskipun kita hampir dihujam sama pandemi 2 tahun dan benar-benar nggak ada event sama sekali, tapi semoga kita bisa bangkit lagi dan merebut kemenangan lagi, amin.